Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan karunia yang sangat besar kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Demikian juga nikmat Islam. Demikian juga nikmat diberi kesempatan untuk bisa mau menambah ilmu kita, diberi ilmu yang bermanfaat. Demikian juga diberi kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu itu berupa amal-amal yang soleh. Ini sungguh suatu nikmat yang sangat agung, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta benda. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan harta benda kepada orang yang dia cintai dan juga kepada orang yang tidak dia cintai. Akan tapi Allah akan memberikan nikmat agama, kefahaman agama ini hanya kepada orang-orang yang dia cintai saja. Maka bersyukurlah ketika kita masih diberi karunia, diberi pemahaman tentang Islam, demikian juga iman, demikian juga dikenalkan dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian kita bisa mengamalkannya. Sungguh ini suatu karunia yang sangat agung, yang sangat besar. Maka di antara bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat itu, di antaranya adalah dengan berupaya untuk mengetahui dan mengkaji tentang masalah din dan masalah agama ini, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik. Dan ketahuilah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang poin pertama kali yang ingin kita sampaikan adalah pertama motivasi untuk senantiasa giat mencari ilmu. Karena kita ketahui bahwasanya al-iman ini adalah yazidu wa yanqus. Iman manusia ini ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Demikian juga iman ini akan naik dengan ketaatan-ketaatan dan turun dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka termasuk juga ketika kita mencari ilmu, menuntut ilmu, kadang-kadang ada rasa jenuhnya juga. Kadang-kadang ada semangat, kadang-kadang tidak. Maka ini keadaan iman manusia. Dan ketahuilah bahwasanya di antara hal yang bisa menguatkan iman ini adalah thalabul ilmi nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Dan ketahui pula bahwasanya al-iman ini yaqwa bil ilmi.
iman ini akan kuat dengan ilmu. Maka ketika iman ini didukung dengan ilmu, maka akan menjadi kuat. Kemudian ketahuilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu semua tidak lepas juga dari keimanan seseorang kepada al-ghaib. Yakni motivasi kita untuk bisa belajar, kemudian mencari ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ajaran oleh Rasulullah. Ini sejauh mana keimanan kita kepada al-ghaib, sejauh itu pula kekuatan kita untuk beramal. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Yakni di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sifat pertama kali disebutkan di ayat itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Apa artinya? Yakni di sini sebetulnya letak ujian seorang. Yakni iman kepada sesuatu yang ghaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa langsung didengar dengan telinga atau juga dilihat dengan mata. Inilah ukuran yang membedakan antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Ketika orang yang kafir dan orang yang mukmin disampaikan kepada mereka sesuatu yang tampak, langsung bisa dibuktikan, dilihat, maka tentu mereka akan percaya. Akan tetapi ketika disampaikan kepadanya sesuatu yang tidak tampak, maka bagi orang-orang yang kafir belum tentu dia beriman. Tapi orang-orang yang beriman seorang mukmin harus mengimani hal itu. Maksudnya di antara iman pada yang gaib ini adalah iman dengan apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya berkaitan dengan apa saja yang beliau perintahkan, kemudian dijanjikan dengan surga, dengan pahala yang besar. Maka keyakinan, keimanan kita terhadap hal ini lah yang menjadikan motivasi kita untuk beramal. Demikian juga beriman dengan adanya ancaman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir, pada orang-orang yang berbuat maksiat, melanggar, dengan siksa dan azab. Maka ketika kita mengimani hal itu dengan keimanan yang benar, pasti keimanan ini akan melahirkan suatu amal yang soleh. Mungkin dengan melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Nah ini ya yang menjadikan motivasi kita. Termasuk di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini kan mana buktinya? Nggak ada, tapi ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengimaninya. Ketika kita mengimani hal itu, maka akan giat kita untuk menghadiri majelis ilmu. Yang ini memudahkan kita, mudah-mudahan menjadikan sesuatu yang memudahkan jalan kita menuju surga. Kalau ditanya siapa orang yang tidak ingin masuk ke dalam surga, tentu semuanya nggak akan ada yang tidak ingin. Semua ingin masuk ke dalam surga. Nah, salah satu hal yang bisa mempermudah jalan menuju surga adalah dengan rajin giat untuk menuntut ilmu. Nah, tentu ilmu yang bermanfaat. Tapi terkadang kenyataannya bisa jadi orang diajak ngaji itu ogah-ogahan, malas-malesan. Kalau kita total jumlahnya dengan orang yang diajak menghadiri majelis ilmu dengan konser atau yang lainnya, lebih banyak mana? Nah, terkadang semacam itu. Kenapa? Keimanan kepada sesuatu yang gaib. Nah, ini kita harus mengimaninya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu dengan beberapa derajat, dilebihkan. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini yakin.
yakni fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Maka ini kita yakini. Sekali lagi meyakini semacam ini menjadikan motivasi kita untuk beramal. Kemudian juga kita senantiasa memang harus jihadun nafas. Senantiasa memerangi hawa nafsu kita. Maka di dalam rangka memerangi hawa nafsu kita, ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menyebutkan tentang 4 macam tingkatan untuk memerangi hawa nafsu ini. Karena kita semua mesti punya hawa nafsu. Yang pertama adalah jihadun nafas, memerangi hawa nafsu untuk mencari ilmu. Ala ta'alumil huda, untuk mencari ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Yang dengan ilmu itu seorang manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Yakni di dalamnya adalah tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yakni Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencari ilmu butuh jihadun nafas. Tadi itu butuh kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Tetapi kita ketika niat kita ini adalah ikhlas hanya karena Allah untuk menghilangkan kebodohan dari kita, entah ada temannya apa enggak, yang penting kita belajar, tetap mencari ilmu dalam rangka untuk mencari ridha Allah, mencari pahala. Kemudian juga untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga kemudian dari orang lain. Sebagaimana telah mungkin kita pelajari tentang adab mencari ilmu. Yang kedua, setelah mendapatkan ilmu, masih ada jihadun nafas lagi. Jihadun nafas alal amali bihi. Memerangi hawa nafsu untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Jadi apa yang telah kita dapatkan selama ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Tinggal kewajiban kita ya diamalkan. Karena amal buah daripada ilmu tersebut. Yang ketiga, jihadun nafas untuk bisa mendakwahkan, menyampaikan kepada orang yang lain. Ini butuh jihadun nafas juga. Kalau enggak mungkin ya enggak akan berkembang. Ngapain ngurusi orang lain kan? Nah, tetapi ketika kita ingat bahwasanya pahalanya sangat besar ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi bisa jadi orang yang ketika kita menjadi perantara, orang itu mendapat hidayah dari Allah, maka ini lebih baik daripada digambarkan oleh disebutkan Rasulullah, lebih baik daripada unta betina yang merah. Maksudnya daripada harta dunia yang mewah. Ini jadi bisa kita sampaikan adalu ala khairi ka afailihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Maka termasuk yang di situ mudah-mudahan Abu Hasim yang memberikan memperkarsai hal ini, mengajak teman-teman ada di situ, maka mudah-mudahan juga ini mendapat sebagai termasuk adalu alal khair. Jadi orang yang menunjukkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mendapat nilai pahala. Demikian juga siapa saja di antara kita yang mengajak orang lain, kemudian menunjukkan orang pada kebaikan dan orang itu mau mengamalkannya, maka mendapat pahala yang sama. Demikian juga berikutnya adalah yang keempat, jihadun nafas, memerangi hawa nafsu untuk senantiasa sabar di dalam menerima dan menghadapi semua rintangan, cobaan di dalam semua itu. Nah, insya Allah kita malam ini akan membahas tentang masalah, yakni tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam. Yang membahas masalah agama kita. Ini adinul Islam. Sekali lagi di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberi karunia memeluk agama Islam, maka kita berupaya untuk mencari tahu tentang agama Islam itu. Apa saja ajaran agama Islam ini? Karena ternyata tidak sedikit orang yang memang dohirnya Islam, Muslim, tetapi kurang memahami tentang masalah agamanya. Sehingga terkadang dia melakukan sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh Islam, atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Islam karena tidak tahunya, jahilnya. Maka di bentuk syukur kita berupaya untuk mencari tahu, mengkaji masalah Islam ini. Kemudian ketahuilah bahwa yang pertama adalah yang perlu kita pahami bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus
Nabi Muhammad SAW sebagai penutup agama-agama yang lainnya. Dan Allah telah menyempurnakan hal itu untuk hambanya. Demikian juga dengan itu Allah menyempurnakan kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Dan Allah ridho Islam ini sebagai agama mereka. Demikian juga Allah tidak akan menerima dari siapapun agama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Demikian juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku rela Islam itu sebagai agama kalian. Maka Islam ini telah sempurna. Jadi kita seorang muslim bersyukur pada Allah. Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Artinya apa? Tidak butuh dikurangi dan tidak butuh untuk ditambah. Tapi kewajiban kita mengkaji Islam ini supaya tahu kemudian diamalkan. Jadi nggak usah dikurangi dan nggak butuh dikurangi dan nggak butuh ditambahi. Sudah sempurna, sudah pas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka kita yakin ini. Maka jangan bimbang dengan Islam. Jangan sampai seorang muslim masih ragu dengan Islamnya. Jadi ketika disodori ini ajaran Islam, masih ragu-ragu untuk mengamalkannya. Bahkan masih suka meniru-niru, justru yang ditiru ada ajaran-ajaran agama non-Islam. Maka ini sangat keliru. Maka yakin bahwasanya hanya Islam agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk memeluk agama Islam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Islam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa wa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasuli an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah, wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kamu sekalian, yang baginya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia, yakni kecuali Allah, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah Dia. Kata Allah, ikutilah Dia, ikutilah Rasulullah, la'alakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Demikian juga di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Yani demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar aku seseorang dari umat ini
baik dia orang Yahudi, ada juga Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Maka ini menunjukkan ya, seorang itu semuanya harus beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada ajaran yang diterima, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya apa? Jadi tidak hanya sekedar untuk percaya begitu aja, akan tetapi yakni membenarkan ajaran yang beliau bawa diiringi dengan menerima sepenuhnya. Jadi kalau benarkan, percaya tapi nggak nerima, maka ini tidak masuk ke dalam beriman kepadanya. Jadi membenarkan, kemudian yakni menerima ajaran tersebut, tunduk patuh kepadanya, tidak hanya sekedar untuk dengan ucapan membenarkan tapi tidak mau menerima dan mengamalkan, tapi harus menerima dan juga mengamalkannya. Kemudian ketahuilah bahwasanya ini sebelum kita masuk ke dalam rukun Islam secara agak detail, secara global ini kita sebutkan bahwasanya agama Islam ini mencakup semua kemaslahatan, berisi tentang semua kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama sebelumnya. Akan tetapi Islam ini punya kelebihan, yakni bahwasanya Islam ini adalah salih, yakni likuli zaman wa makan, layak, cocok, dan senantiasa cocok, bagus, baik untuk setiap waktu dan di mana saja, setiap tempat. Dan juga semua umat. Ini pas Islam ini. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi. Ini menunjukkan bahwasanya yang kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an dengan sebenarnya, yang membenarkan jadi kitab-kitab yang sebelumnya dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan makna Islam ini cocok untuk segala di setiap waktu dan tempat, dan seluruh umat, setiap umat, bahwasanya maknanya adalah barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, berpegang teguh kepada ajaran Islam ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat di mana saja dan kapan saja. Bahkan kemaslahatan umat tersebut ini akan didapatkan. Jadi bukan berarti Islam itu tunduk pada setiap waktu dan tempat sebagaimana yang sebagian orang menafsiri hal itu. Akan tetapi Islam senantiasa menjadikan umat ini akan menjadi maslahah, menjadi baik, dan tidak menyebabkan kemunduran umat. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita berpegang mengatakan ketika kita diajak kembali mempelajari Islam ini kita mundur. Kalau kita berpegang pada Islam, kita akan ketinggalan atau menjadikan penyebab kita jauh dari kemajuan, tidak akan maju. Maka ini salah. Justru dengan berpegang pada Islam, maka hakikatnya kita akan mendapat kebaikan, kemaslahatan di dunia wal akhirat, di dunia dan juga di akhiratnya. Agama Islam adalah agama yang berisi tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin barang siapa yang berpegang teguh kepada Islam dengan sebenar-benarnya, Allah akan menolongnya. Allah akan menolongnya dan akan memenangkannya atas yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk dan juga agama yang benar untuk memenangkannya atas agama seluruhnya,
walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Agama Islam ini berisi tentang akidah dan juga syariah. Maka Islam ini sempurna di dalam akidahnya dan juga syariat-syariatnya. Maka agama Islam ini memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah dan melarang untuk berbuat syirik. Islam memerintahkan untuk berlaku jujur dan berkata jujur dan melarang untuk berdusta. Islam memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang untuk berlaku zalim, tidak adil. Islam memerintahkan untuk mempunyai sifat amanah dan melarang untuk khianat. Maka seorang muslim harus berupaya untuk amanah dan tidak berkhianat. Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang untuk mengingkari janji. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang untuk durhaka. Ini kebalikannya. Islam memerintahkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahim, persaudaraan dengan sesama kerabat. Menyambung tali persaudaraan dengan kerabat. Ini yang dimaksud, menyambung tali persaudaraan ini dengan silaturahim dengan kerabat. Jangan sampai dengan teman bagus kerabatnya jauh, dengan saudara dari ayah, dari ibunya putus, tapi dengan temannya bagus. Maka ini salah. Dan melarang untuk memutuskan tali persaudaraan. Islam memerintahkan untuk berlaku baik kepada tetangga dan melarang untuk berlaku jelek kepada tetangga. Jadi secara umum Islam ini memerintahkan setiap akhlak yang bagus, tindakan yang baik, dan mencegah dari setiap akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang tidak baik. Islam senantiasa memerintahkan setiap amal yang soleh dan melarang setiap amal yang tidak baik. Nah, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Ayat ini sering kita dengar. Artinya apa? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan. Ihsan itu berlaku sebaik-baiknya, baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan makhluk atau yang lainnya. Dan untuk memberikan kepada kaum kerabat, dan mencegah, melarang dari perbuatan yang keji dan mungkar, melampaui batas. Jadi Allah menasihati kamu sekalian agar kalian tadzakkarun, ini bisa mengambil pelajaran. Nah, ini secara umum mukadimah berkaitan dengan Islam secara umum. Nah, kita baru masuk ke dalam yakni arkanul Islam. Belum masuk ke dalam arkanul Islam. Tapi mungkin sesi pertama ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas. Silakan sebelum masuk ke dalam arkanul Islam. Sebelum masuk ke dalam rukun Islam. Fadhol mungkin. Gimana bisa didengar dari yang di sana? Alhamdulillah bisa. Baik. Yang di sini mungkin ada yang tanya? Masalah lain Ustaz, di luar tema gitu. Kalau misalnya kan kemarin bapak saya meninggal kan, ini tuh nama-nama apa tuh yang bisa sampai ke orang tua saya? Oh, saya. Nah, di sini ini ada yang bertanya. Ya, Ikhwan di sini ada yang bertanya tentang sedikit di luar ini sedikit, jadi tentang masalah orang tua yang telah meninggal. Amalan-amalan apa yang bisa yakni sampai atau bermanfaat bagi orang telah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin
shadaqatin jariyah au ilmin yuntafau bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yakni sedekah jariyah. Yakni ketika orang sebelum meninggal ini bersedekah dengan sedekah jariyah untuk misalkan bangun masjid, tempat ibadah, mungkin madrasah, atau juga termasuk membagi-bagikan kitab yang bermanfaat, masuk ke situ. Atau ilmu yang bermanfaat. Ini akan terus-menerus mengalir nilai pahalanya, ilmu yang bermanfaat. Atau waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka dari ini yang muttafaq bagi seorang anak ketika orang tuanya telah meninggal, maka yang jelas doa anak yang soleh ini sampai pada orang tuanya dan bermanfaat untuk orang tuanya. Bahkan ada disebutkan bahwasanya seorang orang tua ini, ada dikisahkan orang tua ini kaget dengan kedudukan dia di surga yang tinggi, sementara amal-amalnya dia hanya biasa-biasa aja. Loh, kenapa saya bisa begini? Kemudian dikatakan bahwa saya ini berkat istighfar anakmu, atau doa untuk anakmu untuk kamu. Jadi doa. Yang jelas muttafaq ini doa, ini sampai. Dia mendoakan. Kapan mendoakan? Ya kapan saja. Tidak hanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, enggak. Bahkan itu enggak ada, itulah Islam. Tapi kapan saja. Di waktu-waktu yang mustajabah. Termasuk juga bentuk bakti pada orang tua yang telah meninggal. Ini tadi. Ya ini banyak berdoa. Mendoakan baik pada orang tua yang telah meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Kemudian diterima amal-amalnya, dimasukkan ke dalam surganya, dilindungi dari azab kubur. Semacam itu. Jadi doa. Kemudian juga menyambung tali persaudaraan yang dulunya pernah disambung oleh orang tua kita. Kemudian juga menunaikan wasiatnya atau juga janji-janjinya yang belum terlaksana. Atau juga ketika ada tanggungan, kita sebagai anak ahli waris yang menyelesaikannya. Supaya enggak menjadi beban orang tua di akhirnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita akan lanjutkan masuk dalam rukun Islam. Jadi arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam ini, jadi kita tahu rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Dalilnya mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yakni syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wal hajj, ay wa hajjil baitil haram. Wa hajjil bait. Faqala rajul, maka ada orang mengatakan, seorang sahabat mengatakan, al hajju wa siyamu ramadan. Qala la, siyamu ramadan wal hajj. Hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, wa lafdzul Muslim. Jadi buniyal Islamu, ada yang mengatakan Islam itu buniyal Islamu ala khamsah. Ala yuwahidullaha wa fi riwayatin ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ini ada yang menyebutkan, yaitu mereka mentauhidkan Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau juga disebutkan wa anna Muhammad hamba dan utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji. Ini bagi yang mampu. Ini rukun Islam. Ini rukun Islam. Ada seorang mengatakan haji dan puasa Ramadan. Qala la, dia menjawab tidak, tapi puasa Ramadan dan haji. Ininya ada 5 ini. Ada 5 ini rukun Islam. Maka ketahuilah bahwasanya kita seyogyanya memang penting sekali untuk mengetahui rukun Islam ini. Tidak hanya hafal kemudian, tapi
kita nggak tahu apa konsekuensi kita, apa makna dua kalimat syahadat, konsekuensi kita apa, kemudian apa syarat-syarat syahadat, kemudian apa sih hal-hal yang bisa membatalkan syahadat itu. Maka ini ketika ini paham, kita pahami dengan benar dan baik, maka ini akan melahirkan suatu amal ibadah yang benar, akan menguatkan rukun-rukun Islam yang berikutnya. Kalau dua kalimat syahadat ini kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Ini. Jadi yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah. Syahadat an la ilaha illallah. yakni syahadat persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini syahadat yang pertama, atau rukun Islam yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kesaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad ini adalah utusan Allah. Ini. Maka poin yang pertama yang akan kita bahas adalah makna syahadatain. Apa makna dua kalimat syahadat tersebut? Maknanya. Yang pertama makna syahadat an la ilaha illallah. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Yang biasa kita hafal. Apa makna syahadat la ilaha? Apa artinya la ilaha illallah? Enggak artinya. Terjemahannya apa? Biasanya, maka yang betul adalah, jadi makna adalah tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Ini adalah arti yang benar. Jadi makna yang benar. Jadi meyakini, menyatakan dan meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk menerima ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan berpegang teguh kepada dengan hal itu dan mengamalkan hal itu. Ini. Jadi ini makna syahadat an la ilaha illallah. Ada di sana makna-makna yang kurang tepat. Ada 3 poin. Ada di penafsiran yang kurang benar. Yang pertama, yakni ada yang mengatakan artinya ada tiada sembahan kecuali Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka ini tidak benar. Kenapa? Kenyataannya sembahan itu ya banyak. Orang ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah ini dan itu. Nah, ini. Jadi kalau tidak ada sembahan kecuali Allah, maka ini tidak benar. Yang kedua, ada yang menafsir tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Maka ini adalah bagian kecil dari makna kalimat yang agung ini. Akan tapi bukan itu intinya. Karena ini hanya menunjukkan apa? Tauhid rububiyah. Tapi ini tidak, maka ini tidak mencakup, tidak mencukupi. Ketika diartikan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Maka jangan beranggapan ketika orang sudah meyakini bahwasanya yang menciptakan alam ini Allah, menciptakan kita Allah, memberikan rezeki kita Allah, sudah bertauhid. Ini belum. Karena ini belum mencakup makna ini, makna la ilaha illallah ini. Yang ketiga, ada yang memberikan makna la hakimiyata illallah, illalillah. Ini juga bagian dari tauhid rububiyah. Ini tidak mencukupi. Maka sekali lagi, makna yang benar adalah tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Ini makna syahadat an la ilaha illallah. Yang kedua yakni makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah.
Atau kita selesaikan dulu tentang rukunnya. Rukun syahadat yang pertama tadi. Ketahuilah bahwasanya syahadat la ilaha illallah ini mempunyai dua rukun. Yakni an-nafyu wal isbat. Yakni yang pertama menafikan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah dan menetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Ada dua rukun. Ya, dua rukun ini harus ada. Jadi rukun yang pertama ini penafian. La ilaha. Ini maksudnya adalah membatalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Membatalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Dan mengharuskan seseorang untuk kufur, mengingkari setiap sembahan yang disembah selain Allah. Ini makna penafian. Rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. yakni ilallah, kecuali Allah. Artinya apa? Yaitu menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk menerima ibadah kecuali hanya Allah semata. Yang hal ini mewajibkan untuk melakukan hal itu. Dan ketahuilah bahwasanya dua rukun ini banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yakni faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini surah Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali buhul yang kokoh, yang kuat. Maka faman yakfur bitaghut ini maknanya adalah makna rukun yang pertama. Sama dengan la ilaha, tidak ada sembahan yang hak disembah. Sedangkan wa yu'min billah ini makna rukun yang kedua, yakni ilallah. Ini. Jadi ini rukun syahadat yang pertama ada dua, menafikan semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, membatalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian rukun yang kedua isbat, menetapkan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ini. Maka konsekuensinya tadi apa? Yang pertama maknanya. Ini masih syahadat yang pertama. Maknanya. Yang kedua adalah apa tadi? Rukun. Rukun syahadat ada dua. Kemudian yang berikutnya adalah yakni konsekuensi. Konsekuensi dari syahadat an la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya yakni meninggalkan semua ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Dengan berbagai macam bentuk ibadahnya. Jadi meninggalkan semua bentuk ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Dan menetapkan hanya beribadah, menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Maka tidaklah orang dikatakan bertauhid ketika dia itu hanya misalkan beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah tapi tidak meninggalkan kesyirikan. Dia juga beribadah kepada Allah tapi juga masih beribadah kepada selain Allah. Maka ini tidak dikatakan orang bertauhid. Atau juga dia itu tidak melakukan kesyirikan tapi juga tidak mau beribadah kepada Allah. Saya nggak melakukan, yang penting nggak syirik, tapi juga nggak mau beribadah kepada Allah. Maka ini tidak dikatakan orang bertauhid hingga dia beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Maka dari sini kita
Nah, dari sini kita juga hendaknya berarti harus tahu juga ketika bahas semacam ini, apa kemudian contoh bentuk-bentuk syirik yang harus kita tinggalkan. Ini harus kita ketahui supaya kita bisa meninggalkannya. Karena kalau kita tidak tahu, kita menganggap itu adalah tidak syirik, sementara ternyata syirik. Nah, ini penting sekali untuk mengetahuinya. Nah, mungkin nanti akan dibahas dalam kesempatan yang lain. Contohnya aja, saya beri contohnya misalkan ya. Contohnya misalkan minta kepada orang yang telah meninggal. Berdoa kepada orang yang telah meninggal. Maka ini tidak boleh. Termasuk juga bertawakal atau menggantungkan jimat-jimat kepada jimat-jimat atau pusaka atau yang semisalnya. Maka ini tidak boleh. Man ta'ala qatamimatan faqad asyraq. Barang siapa yang menggantungkan atau mengalungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka hal semacam ini harus kita jauhi. Berkorban untuk selain Allah sama. Ini pun jatuh ke dalam kesyirikan. Berkorban untuk jin atau untuk setan atau yang semisalnya, maka ini tidak dibolehkan. Tapi sementara mungkin itu, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang syarat la ilaha illallah, demikian juga tentang syahadat yang kedua, insya Allah. Tapi mungkin cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti bisa disambung lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, cukup? Cukup Ustaz. Jazakallah khairan. Afan. Tapi apabila ada yang benar bahwa minallah, itu dari Allah. Apabila ada yang salah dan kurang tepat, ya jangan diambil. Maka itu dari kelemahan diri saya dan dari setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.